to the genital. Tell me how the matter cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding other place like the friends, I was just that. No feelings but I feel like you lost that. First off bitch, I'm A to the genital. Tell me how the matter cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding other place like the friends, I was just that. No feelings but I feel like you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang budidaya ikan lele ya teman-teman ya. Karena mungkin saya rasa di pembahasan budidaya ikan gurami saya rasa sudah cukup lengkap ya. Jadi teman-teman yang ingin melihat budidaya ikan gurami langsung aja cek di video-video saya sebelumnya. Jadi ke depan ini mau saya bahas tentang ikan lele ya, tentang ayam kampung dan ikan nila. Jadi mau kita garap semua pembahasan tentang budidaya ikan. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin memperlihatkan cara agar kita bisa berhasil dalam berbudidaya ikan air tawar ya teman-teman ya, di semua ikan, ikan gurami, ikan lele, ikan nila. Oke, di sini saya akan memberikan salah satu tips agar teman-teman itu bisa berhasil dalam berbudidaya ikan lele. Kenapa ya? Karena banyaknya teman-teman kita yang gagal di bidang ikan lele ini teman-teman ya. Di ikan lele ini, jadi mau saya kasih tips gimana sih caranya agar berhasil. Oke teman-teman, ini salah satu kunci keberhasilan dalam berbudidaya ikan lele itu, ini kita lakukan pemijahan sendiri ya teman-teman ya. Karena kos ikan lele itu harganya sangat murah ya. Lalu walaupun benihnya kita membeli dengan harga murah, tapi kalau kita bisa membenihkan sendiri ya, otomatis kita mengurangi kos. Nah, jadi ini tipsnya ya, saya berikan kepada teman-teman. Kalau memang niat terjun ke ikan lele, karena kan untungnya tipis ya ikan lele ini. Memang benar-benar niat terjun ke ikan lele harus memijahkan ikan sendiri seperti kita ini teman-teman ya. Ini yang sudah kita pijahkan benih kita sendiri ya teman-teman ya. Seperti yang di kolom tadi ya, inilah dia hasil benihnya. Inilah salah satu kuncinya teman-teman, kunci keberhasilan budidaya ikan lele ini. Kadang banyak orang yang berbudidaya ikan itu dia tidak memijahkan sendiri benihnya tadi. Jadi di situ modalnya termakan di kosnya, kos beli benih ya. Jadi itu sangat besar teman-teman. Di situ aja kita sudah rugi ya. Saya bilang rugi karena biaya yang kita keluarkan itu sangat besar. Jadi kalau kita seperti saya ini ya, kita garap di pembenihannya, otomatis kita benih gratis. Hanya kita membeli pakan cacing ya. Itu pun bisa kita hemat lagi. Dari cacing itu bisa kita cari keong sawah dan lain sebagainya. Jadi bisa dipres. Jadi tingkat keberhasilannya itu sangat besar ya teman-teman ya. Jadi inilah salah satu tips. Kenapa saya membahas tentang budidaya ikan yang lain? Karena banyaknya permintaan ya. Permintaan, bang coba dong ikan lele itu gimana sih? Kenapa sih banyak yang gagal? Nah, jadi ini saya berikan tipsnya ya. Nanti ikan nila pun begitu juga teman-teman, akan saya bahas juga di ikan nila. Dan ikan gurami masih terus kita bahas ya. Jadi biar supaya teman-teman itu bisa lebih banyak pilihan lah, ingin membuka usaha yang mana. Karena kan di setiap daerah pasti istilahnya beda-beda lah ya. Ataupun manusia kan beda-beda keinginannya yang mana. Kadang kan ada yang memang kekeh dia keinginan di ikan nila ya budidayanya. Ada yang ingin di ikan lele, ada juga yang di gurami. Karena kan semuanya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau di gurami kita untung banyak tapi prosesnya lama, proses panennya lama ya. Kita makan waktu lah. Kalau kita nggak punya 10 unit kolam ya, per 10 bulan atau setahun sekali lah baru kita menikmati hasil ya. Tapi kalau di ikan lele ini kita memiliki 3 kolam aja ya, itu setiap bulan kita udah bisa panen terus. Karena lele ini kan panennya hanya 3 bulan ya. 3 bulan itu sudah bisa panen. Kalau nila sekitar 4 bulan ya teman-teman ya bisa panen. Jadi tergantung teman-teman lah. Intinya saya di sini memberikan gambaran ya, gimana caranya agar dapat berhasil. Berhasil dalam artian kita gini,
dalam berbudidaya itu bisa membesarkan ikan ya. Dan nggak cuma membesarkan ikan kita harus berhasil, harus juga mendapatkan keuntungan walaupun sedikit. Karena kalau kita main di skala kecil, walaupun untung sedikit nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa berhasil dan ke depan bisa menambah kolam lagi. Jadi seperti itu. Jadi inilah salah satu kuncinya ya. Orang banyak gagal di budidaya ikan lele itu termakan oleh kos benih. Jadi di benih aja sudah rugi. Jadi kalau kita benih itu gratis, kita cetak sendiri, kita cuma perlu menghitung estimasi pakan ya, estimasi pakan. Apabila kita ingin memberikan pakan full pellet dengan pakan berprotein tinggi 781 itu sudah pasti ya. 781 kan sekarang harganya sekitar 12 sampai 13 ribu per kilo. Itu tapi dipastikan dalam FCR-nya pasti dapat ya. 1 kilo pakan mendapatkan 1 kilo daging ya kalau 781. Tapi itu pun sudah untung ya, sudah untung, tapi untungnya tipis teman-teman ya, untungnya tipis. Tapi tetap untung ya karena kita mendapatkan benih sendiri lah. Tapi kita kan mau mendapatkan untungnya lebih banyak, ya kita harus rajin lah untuk cari pakan alternatif seperti usus ayam atau ayam tiren ya. Tapi harus kita rebus dulu agar kualitas airnya tidak gampang rusak ya. Agar airnya pun tetap bagus. Dan untuk di ikan lele ini kalau bisa pakai sistem filterisasi. Kalaupun tidak sistem filterisasi, air dasarnya setiap hari harus dibuang sedikit amoniaknya. Jadi bisa mengurangi bau pada dasar kolamnya. Jadi inilah yang dapat saya sampaikan ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman. Oh ya, kalau teman-teman mau mendapatkan indukan ikan lele bisa langsung aja ya di kolom komentar, kita pun bisa menyediakan ya untuk induknya. Tapi untuk induk agak mahal ya teman-teman ya. Ya kalau teman-teman pun bisa mendapatkan induk sendiri nggak apa-apa, langsung dicetak aja ya. Karena disitulah salah satu kunci keberhasilan. Oke teman-teman, salam sukses dari saya pengusaha muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.